Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Kinayungan Wilujeng. Saya dari Biotresno Company. Dulu namanya Omah Kefir. Sekarang namanya berubah menjadi Biotresno Company. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah kefir. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ari, jadi mari kita kosongkan gelas kita terlebih dahulu, sehingga siap untuk menerima materi pada malam hari ini. Suatu produk, jika akan dikenalkan kepada orang lain, yang akan ditanyakan, misalnya ya kefir, Anda mengenalkan kefir kepada orang lain. Loh, kefir itu dari mana? Kenapa kok bisa ada kefir? Nah, hal-hal seperti itu harus diketahui oleh para penggiat kefir. Jadi, di sini saya akan membahas sejarah kefir, baik untuk para penggiat kefir baru bergabung, baru mengenal kefir, maupun yang sudah memproduksi kefir. Di sini saya akan menyampaikan sejarahnya. Bila ingin menghubungi saya, bisa mencatat di email di bawah, irnakinayungan@gmail.com. Di sana silahkan jika ingin bertanya atau diskusi lebih lanjut dengan saya selalu open, jadi bisa dihubungi melalui email. Nah, selanjutnya saya akan memulai menceritakan tentang sejarah kefir. Sebetulnya sejarah kefir itu di sini akan difokuskan ke dua hal ya. Jadi sejarah kefir di dunia dan sejarah kefir di Indonesia. Sejarah kefir itu banyak sekali sumbernya dan sangat beraneka ragam. Tapi ada beberapa sumber yang lumayan terkenal dan itu yang biasanya kami gunakan dalam mempromosikan kefir ke masyarakat atau mengenalkan kefir ke masyarakat. Namun namanya sejarah ya, mungkin ada kemungkinan jika itu 100% benar, ada juga kemungkinan itu adalah mitos. Jadi ini hanya untuk cerita kita semua, seperti itu. Yang pertama adalah sejarah kefir di dunia. Sejarah kefir di dunia itu dimulai ketika, jadi dari sumber-sumber yang saya baca sebelumnya, dimulai ketika ini membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika beliau melakukan Isra Mi'raj, kemudian pulang membawa susu. Dan di situ adalah yang dibawa kefir grains. Nah, kemudian kefir grains tersebut berkembang di pegunungan Kaukasus Utara. Boleh di slide berikutnya, panitia. Nah, jadi ini peta yang lama. Nah, dulu kefir itu berkembang di Kaukasus. Jadi tepatnya di pegunungan Kaukasus Utara. Nah, namun di sana itu tersebar mitos atau legenda seperti itu bahwa kefir itu khasiatnya akan hilang jika kefir keluar dari wilayah pegunungan Kaukasus Utara, Persia. Nah, dari sinilah masyarakatnya selalu menyimpan kefir baik-baik gitu. Nah, kemudian ratusan tahun yang lalu negara yang salah satu yang berkuasa adalah Rusia. Jadi dari negara Rusia itu penasaran sebetulnya apa yang terjadi pada masyarakat yang ada di Gunungan Kaukasus Utara tersebut. Kenapa kok masyarakatnya itu sehat, kemudian juga awet muda, dan juga bahkan umurnya mencapai hingga 200 tahun. Jadi bisa di atas 100 tahun dan itu banyak sekali. Lanjut aja. Oh ya, lanjut aja jadi ya. Pada intinya, jadi masyarakat Kaukasus Utara itu memiliki umur yang panjang, sehat,
dan juga awet muda. Kemudian dari Rusia, itu penasaran, sebetulnya ada apa di sana. Nah, kemudian Blandos mengirimkan wanita cantik bernama Irina Sakharova itu dikirim ke pegunungan Kaukasus Utara. Nah, Irina Sakharova ini berhasil mendekati pangeran ataupun petinggi yang ada di sana, sehingga ketika dia pulang dan kembali ke Rusia, beliau berhasil mendapatkan Kefir Grains. Nah, selanjutnya Kefir Grains ini berkembang di Rusia. Kemudian di Rusia benar-benar diteliti kefirnya, dan tidak lama setelah itu mulai menyebar ke Eropa dan juga mulai menyebar ke Asia dan benua-benua yang lain termasuk ke negara Indonesia. Kemudian bagaimana kefir masuk ke Indonesia? Jadi awalnya itu, boleh pindah ke slide berikutnya panitia, minta tolong. Pemerintah RI dan Rusia, jadi kisaran tahun 1950, itu ada teknisi pesawat di pelabuhan militer Angkatan Udara. Nah, di sana teknisi dari Rusia membawa bibit kefir untuk disebarkan ke Indonesia. Kemudian diterima oleh beberapa dokter dan tenaga kesehatan. Kemudian mulai tersebar di Indonesia. Tetapi masih hanya beberapa masyarakat saja yang memproduksi, belum semuanya memproduksi. Kemudian baru booming kefir itu di kisaran tahun 2014. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Jadi selama kisaran tahun 1990 hingga sekarang pun, itu kefir lebih dikenal di karangan dokter, tenaga kesehatan, dan para peneliti yang berada di bidang mikrobiologi ataupun biologi. Termasuk juga mahasiswa dan peneliti di bidang peternakan, hasil olahan susu, dan yang jenis. Termasuk saya dulu sangat tertarik kefir ketika masih SMA, jadi ketika mau lulus SMA sudah mulai memproduksi kefir, karena memang manfaatnya yang luar biasa.